Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah dan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya anak-anak, pada kesempatan kali ini kita sudah membahas tentang tema 4 ya, tentang kewajiban dan hakku. Kita masuk ke subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Kita masuk ke pembelajaran yang terakhir ya untuk semester ini ya. Nanti besok kalian sudah melaksanakan PAS, tolong dipersiapkan. Amati gambar berikut ini dengan cermat. Diskusikan dengan teman di kelasmu. Berasal dari manakah Edo? Dengan siapa ia berfoto? Dari mana asal mereka? Ya, ini ada gambar 3 buah anak kecil. Yang tengah ini Edo. Nah, dengan siapa mereka berfoto dan dari mana asalnya ya. Edo dari Papua ya. Ini Edo ini dari Papua, ia berasal dari Papua. Edo berfoto dengan teman-temannya yang berasal dari daerah yang berbeda-beda. Teman Edo sebelah kiri, ini sebelah kiri Edo ini ada berasal dari Jawa. Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini berasal dari Aceh ya. Edo bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Banyak hal telah ia peroleh. Ia juga telah melaksanakan kewajibannya. Nah, ini kita tuliskan kewajiban dan hak Edo pada bagian berikut. Nah, ini kalian diperintah untuk menuliskan hak dan kewajiban Edo pada tabel di bawah ini ya. Oke, kita beri gambaran jawabannya ya, contoh jawabannya ya. Nomor 1, kewajibannya Edo di rumah ya, ini harus saling menghormati sesama anggota keluarga. Kemudian haknya di sebelah kanan ini, ia berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Terus kewajiban di sekolah, harus mematuhi akan tata tertib dan peraturan di sekolah. Nah, kemudian haknya berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Kemudian kewajiban bertetangga, nah, harus saling menghargai dan saling menolong. Kemudian haknya yang ia peroleh, berhak mendapatkan bantuan saat mengalami kesulitan. Kemudian yang terakhir, kewajiban sebagai warga negara, harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian haknya yakni memiliki hak memperoleh perlindungan dari aparat keamanan. Ini adalah contoh dari kewajiban dan hak Edo ya. Oke, selanjutnya kalian bisa mengisi dengan kata-kata yang lainnya ya. Ini sebagai contoh saja. Kita adalah orang Indonesia. Sebagai warga negara, kita wajib berbuat baik kepada sesama. Menjaga lingkungan kita merupakan salah satu contoh berbuat baik untuk negara. Bagaimana cara kamu berbuat baik untuk negara? Ceritakan pengalamanmu bagaimana cara berbuat baik untuk negara. Nah, ini contohnya.
Ini contoh cara berbuat baik untuk negara. Kita dapat berbuat baik kepada negara dengan berbagai cara. Berbuat baik kepada negara dapat diwujudkan dengan hal-hal kecil yang kita lakukan sehari-hari. Misalnya saja belajar dengan giat, mematuhi peraturan yang ada, mencintai dan menjaga lingkungan. Jadi ketiga hal sederhana ini juga termasuk berbuat baik kepada negara. Salah satu cara yang mudah untuk dilakukan adalah belajar dengan baik. Belajar dengan baik akan menambah pengetahuan kita, mendapat nilai baik, serta bisa menjadi orang yang berguna untuk masa depan bangsa atau negara. Jadi kalian belajar dengan baik itu adalah juga salah satu contoh berbuat baik kepada negara. Makanya kalian harus giat belajar. Oke, selanjutnya. Sebentar lagi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekolah Edo juga ikut merayakan. Mereka akan menghias sekolah seindah mungkin. Edo dan teman-temannya juga ingin menghias kelas dengan indah. Edo dan teman-temannya menghias kelas dengan bendera merah putih. Sekolah menyediakan bendera merah putih plastik. Jumlah kelas di sekolah itu ada 12. Nah, di sini kalian disuruh menentukan jatah setiap kelas. Nah, ini menentukan jatah setiap kelas dan menentukan banyaknya bendera yang dibutuhkan. Jadi kalian mengira-ngira banyaknya bendera dibagi jatah per kelas maka akan menghasilkan jumlah kelas. Nah, di sini kalian bisa isi dengan angka berapapun, yang penting hasilnya adalah 12. Jadi ini diberi angka berapa kemudian dibagi angka berapa yang menghasilkan 12. Nah, contoh misal Pak Fatri di sini menuliskan angka 180 ya. Nah, kalau di sini 180 maka dibagi berapa yang menghasilkan 12. Nah, berapa? Ya, 15. Jadi 180 dibagi 15 hasilnya 12. Untuk mengecek betul atau tidak bilangannya, kalian bisa dibalik ya. 12 dikali 15 hasilnya berapa? Kalau 12 dikali 15 ini hasilnya 180, maka bilangan kalian sudah betul ya. Tapi kalau 12 dikali 15 ini hasilnya tidak 180, maka keliru ya. Jadi bisa dibalik, 180 dibagi 15 itu sama dengan 12, atau 12 dikali 15 itu hasilnya 180 ya. Oke, kita lanjutkan yang contoh nomor 2. Misal di sini diisi 480, maka jatah per kelasnya adalah ya 35. Jadi hasilnya 12. Nanti bisa kalian hitung 12 dikali 35 hasilnya akan 420. Selanjutnya misal saya kasih dengan angka 600. Kalau di sini 600 berarti di sini adalah 50. Hasilnya 12. Atau misal Pak Fadli mengisi dengan angka 900. Nah, kalau di sini 900 maka jatah per kelasnya adalah 75. Maka setiap kelas 12 ya. Selanjutnya misal Pak Fadli mengisi dengan angka 1200. Berarti jatah per kelasnya berapa? Nah, cara menghitungnya mudah, bisa 1200 dibagi 12 maka hasilnya akan ketemu di sini. Maka ketemu 100. Atau dibalik, setelah mengerjakan untuk mengecek betul apa tidak, 12 dikali 100 hasilnya tentu akan 1200. Oke, selanjutnya
Buatlah cerita seperti di sekolah Edo. Tulis banyak kelas di sekolahmu. Kemudian tentukan jatah bendera untuk setiap kelasnya. Tentukan banyak bendera yang harus disiapkan untuk sekolah. Nah, ini kalian bisa mengisinya ya sama seperti tadi. Ya, misal kalian mengisi dengan jumlah kelasnya misalnya 15 ya. Maka kalian tinggal cari ini boleh diisi angka berapapun. Maka kemudian kalian mencarinya. Misal di sini banyak bendera, Pak Fadli mengasihnya 300, maka jatah per kelasnya adalah 20. Nah, 300 dibagi 15 hasilnya 20 atau 15 dikali 20 hasilnya 300 sama saja. Atau diisi dengan 450 maka jatah per kelasnya adalah 30. Kalau diisi 750 maka jatah per kelasnya adalah 50. Kalau diisi 1050 maka jatah per kelasnya adalah 70. Kalian di sini bisa mengisi dengan angka berapapun ya, yang penting sesuai. Dah. Kita lanjutkan. Ya. Bacalah teks berikut dengan lancar ya. Judulnya Bangga Menjadi Orang Indonesia. Edo berasal dari Papua. Ia sangat senang menjadi warga negara Indonesia. Ia berbeda suku dengan teman-temannya. Ia juga berbeda agama, tetapi mereka selalu bersatu. Edo harus mencintai negaranya. Edo belum banyak tahu tentang Indonesia. Ia berusaha mengenal Indonesia. Ia banyak membaca buku tentang Indonesia. Ia berwisata ke berbagai tempat. Ia juga mengunjungi museum. Ia menggunakan barang buatan Indonesia. Edo sangat bangga menjadi orang Indonesia. Nah, sekarang dari bacaan teks tadi, maka amati teks yang berjudul Bangga Menjadi Orang Indonesia tadi. Kemudian sebutkan masalah yang Edo hadapi. Ya, kalian diperintah untuk mencari masalah dari bacaan tadi. Kemudian setelah itu jelaskan cara Edo menyelesaikan masalahnya. Kemudian kalian mencari penyelesaian masalahnya. Nah, setelah itu sampaikan juga saran dengan bahasamu sendiri. Nah, jadi kalian diperintah untuk mencari masalahnya, kemudian mencari penyelesaian masalahnya, kemudian sarannya untuk itu. Nah, ya. Ini contohnya Pak Fadli kasih contoh. Jadi, masalah yang Edo hadapi adalah Edo belum banyak tahu tentang negara Indonesia. Nah, masalahnya ini Edo belum banyak tahu tentang Indonesia. Kemudian caranya Edo menghadapi masalah tadi. Cara Edo menghadapi masalah yang dihadapi tadi. Yang pertama, Edo berusaha mengenal Indonesia. Yang kedua, Edo banyak membaca buku tentang Indonesia. Yang ketiga, Edo berwisata ke berbagai tempat ya. Kemudian Edo juga mengunjungi museum. Yang selanjutnya, Edo menggunakan barang buatan Indonesia. Selanjutnya, Edo sangat bangga menjadi orang Indonesia. Ini cara menyelesaikan tentang Edo yang belum banyak tahu tentang Indonesia ya. Bisa membaca buku, pergi ke museum, berwisata, dan juga menggunakan barang Indonesia. Kemudian yang terakhir saran ya, sarannya yakni sebagai warga negara Indonesia, Edo sebaiknya lebih mengenal negaranya sehingga bisa lebih mencintai negara ini. Nah, masih ingat saran itu biasanya ada kata ini, sebaiknya, seharusnya, atau hendaknya ya. Udah ya, cukup sekian.
materi kali ini semoga bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.